Shalom Bapak Ibu sekalian, inilah homestay Little Bear adalah bagian daripada mimpi saya. Oleh anugerah Tuhan, maka Little Bear ini boleh dibuat, boleh jadi seperti apa yang saya mimpikan. Ini mimpi saya, dan oleh anugerah Tuhan, maka mimpi saya ini boleh terjadi. Semuanya ada sungai di mana ada 5.000 ekor ikan. Ada kamar-kamar dengan tenda-tenda merah di mana tanda yang saya rindukan, saya mimpikan. Inilah homestay Little Bear, mimpi yang dibawa ke hadapan Tuhan, mimpi yang menjadi satu kenyataan oleh anugerah Tuhan. Bersama dengan halamannya semuanya dan terletak di samping gereja saya. Dan saya percaya ketika mimpi saudara pun dibawa ke hadapan Tuhan, maka saudara akan lihat semuanya boleh nyata, bukan karena kita, karena anugerah Tuhan. Ada sungainya, boleh dilihatkan sungai-sungainya, di mana ada ikan-ikannya, di mana semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang mimpi. Setiap orang pasti punya mimpi di dalam hidupnya. Tapi bagaimana mimpi itu boleh terjadi atau tidak di dalam kehidupan kita, itu tergantung daripada sikap hati kita. Ada orang yang punya mimpi bahwa dia pengen hidup berbahagia di dalam keluarganya. Dia pengen dia dihormati anak, cucu, menantunya. Dia pengen semuanya punya sesuatu yang baik, komunikasi yang baik semuanya. Itu mimpi yang baik. Tetapi kalau sekedar kita bermimpi, atau dia bermimpi dia punya ini, dia ngalami ini, dia jadi ini, cuma bermimpi. Kalau bermimpi aja Bapak Ibu Saudara, belum tentu mimpi itu boleh terjadi. Tetapi saya mau ngomong, kalau kita bermimpi, apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita rencanakan, maka bawalah itu di hadapan Tuhan. Ketika kita bawa di hadapan Tuhan, jangan dikte Tuhan. Jangan bilang sama Tuhan, ini mimpiku, aku mau ini terjadi seperti yang aku mau. Ayo Tuhan, buat itu terjadi di dalam hidupku. Dengan kata lain, kita sudah mendikte Tuhan. Apabila kita punya mimpi, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya mimpi, aku pengen begini, aku punya rencana, aku pengen begitu. Semuanya ini kita bawa di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, untuk setiap mimpi dan rencanaku, biarlah Tuhan yang memutuskan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena aku sangat yakin dan percaya, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang aku pikirkan. Ketika mimpi kita bawa di hadapan Tuhan, ada proses. Ketika proses itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu katakan, Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Ketika kita taat 100% dan punya kesetiaan, maka kita akan melihat di dalam setiap mimpi kita, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Kita akan melihat hasilnya. Saya memimpikan suatu keluarga yang berbahagia, satu keluarga yang mengasihi Tuhan, yang punya komunikasi yang baik. Dan Tuhan buat mimpi saya itu menjadi nyata. Bukan karena saya hebat, tetapi karena
saya selalu bilang, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Hati setiap anggota keluarga saya di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bentuk mereka, ajar mereka agar mereka melakukan seperti yang Tuhan mau. Saya punya mimpi, saudara, untuk rumah kos yang demikian. Saya berdiri saat ini di halaman rumah kos Literbeer Homestay. Saya bermimpi di mana homestay ini dikelola oleh keluarga. Tidak ada orang lain. Dan mimpi itu senantiasa saya bawa di hadapan Tuhan. Bukan karena saya punya uang yang banyak, tetapi saya yakin dan percaya apabila Tuhan berkenan, Dia akan campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan dan turut bekerja, semuanya pasti akan jadi. Singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, maka sudah 90% jadi homestay-nya. Dan betul-betul lantai 1 sudah mulai terisi, dan yang bekerja adalah cucu-cucu saya. Cucu menantu saya cuma mengawasin, ada anak saya yang juga ngawasin. Kami sekeluarga kumpul di sini, kami gantian, kami boleh melakukan bagian kami dengan baik dan benar. Dan saya sekarang ada di halamannya. Saya ada syuting di dalam halaman homestay itu, dan oleh anugerah Tuhan, saya percaya apabila ada perkenanan Tuhan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang boleh datang, yang boleh nginep, yang boleh ngekos di sini. Semuanya adalah orang-orang yang Tuhan kirim, Tuhan utus, yang di mana mereka merasakan keluarga, mereka merasakan nyaman, mereka merasakan ini sesuatu yang membuat mereka betah dan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan yang empunya. Bukan lagi saya yang empunya, tetapi Tuhan yang mempunya. Dan saya mendidik seluruh keluarga saya. Ini adalah milik Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Dan kita sekeluarga hanya Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Maka dari itu jadilah pengelola yang menurut Tuhan baik, dan agar Tuhan bisa percayakan kita sekeluarga boleh mengelola dengan baik dan benar. Saudara yang punya mimpi, apapun mimpimu, bawa di hadapan Tuhan, lakukan bagianmu dengan benar, dan engkau akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang akan membuat mimpi-mimpimu menjadi nyata ketika perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang mau melakukannya, buka hatimu. Dan engkau berserah total dengan Tuhan. Engkau curhat dengan Tuhan. Engkau berbicara dengan Tuhan. Dan engkau membuat komitmen dengan Tuhan. Dan ketika kau lakukan komitmenmu, maka engkau akan melihat Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Karena ini faktor yang paling penting untuk mimpi kita boleh terlaksana. Yang mau melakukannya dan percaya, maka bersama dengan saya katakan, amin.